Wa kama istaddat ta'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaddat ala ashabi hatta iltaja rafiquhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila al-hijrah an Makkah. Seperti keras dan pahit getirnya penderitaan yang dialami oleh Nabi, itu pula yang dialami oleh para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi sasarannya Nabi dan pengikutnya. Hatta iltaja rafiq Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian Abu Bakar pula menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah. Faraja hatta balaghah, tapi kemudian beliau juga ketika sampai di suatu daerah namanya Bar al-Gumad, ya, yuridul Habasyah, ya, farji' ibn. Jadi di sini justru beliau mengingat Habasyah, beliau mengingat hijrah pertama beliau. Habasyah itu tempat yang sangat indah, meskipun di sana non muslim. Di Habasyah itu non muslim, tapi terkenal rajanya sebagai raja yang adil, dan itulah yang dirindukan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya ingin melakukan ekspansi dengan berharap dakwah beliau diterima di Taif, tapi justru yang terjadi adalah penolakan dan justru penderitaan yang dialami oleh beliau. Qala Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatmau bihi min fi hayati Abu Talib. Justru ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Abu Talib, ya, ketika Abu Talib merasakan itu dari orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah penderitaan atau siksaan. Justru yang terjadi ketika berada di Habasyah, berada di Taif, penderitaan yang dirasakan ketika ada Abu Talib itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang beliau rasakan ketika berada di Taif itu. Dan juga di Mekah, karena yang membuat beliau mau keluar dari kota Mekah karena tekanan semakin kuat pasca wafatnya Abu Talib itu yang jadi benar-benar Abu Talib, kepergian beliau itu menyisakan duka yang mendalam, karena Abu Talib rela merasakan berbagai ini demi kesetiaannya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Abu Talib sudah tidak ada, berbagai macam upaya sudah tidak ada lagi pembelanya, dan Nabi terus diperintahkan oleh Allah agar tidak berhenti melakukan itu. Nah, hatta i'taradahu safihu min sufaha'i Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dia di sini katakan wa nasara ala ra'sihi turaban. Dia taburkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu debu, lumpur, apa seandainya ada lumpur di sini turaban, tanah dikasih di kepala Nabi itu. Kama itu kita bisa lihat. Nah, wadakhala baitahu, sampai kemudian setelah kembali ke rumah beliau dan masuk ke dalam rumah, waturabu ala ra'si, sementara di kepalanya masih ada berhamburan itu debu yang sudah ditaburkan di kepala beliau. Ya, faqamat ilaihi ihda banatihi, maka berilah salah satu dari putri beliau,
menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'alat taghsilu anhu turaba wa hiya tabki, maka putrinya tersebut mulai membersihkan dan mengelap-lap kepala beliau sembari meneteskan air mata, menangis melihat begitu ibahnya melihat penderitaan dan pelecehan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, bertutur kepada putrinya tersebut, la tabki ya bunayati, ya wahai putriku, jangan menangis, jangan menangis, jangan tangisi ini, ya, fa innallaha mani'u abaka, fa innallaha mani'u abaka, karena Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mau melindungi, itu pasti terjadi. Itu belum tiba saatnya perlindungan Allah. Allah masih menginginkan, masih ingin melihat kita seperti ini, dan pada saatnya pertolongan Allah pada akhirnya datang juga. Karena itu berhentilah menangis. Qala, dia mengatakan, wa yaqul baina dzalika, dalam keadaan itu beliau mengatakan, ada juga yang mengatakan, manalat minni Quraisyun syai'an akrahahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada seluruh kebencian orang-orang Quraisy hari ini dia tumpahkan semua kebenciannya kepada aku, dan sebelum itu tidak pernah dia lakukan sampai wafatnya Abu Thalib. Jadi hari ini artinya, ya memang dia dari dulu dia kumpul-kumpul itu, dia koleksi kemarahannya, dia rawat kemarahannya, dan begitu wafat Abu Thalib, kesempatan menumpahkan seluruh sampah-sampah kemarahannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq.